Waktu telah memasuki sore hari. Saat ini Misa dan beberapa orang tengah berjalan menuju ruangan khusus kesehatan di kediaman Saputra, di mana di sana sudah tersedia ruangan untuk melakukan USG. Pintu kembar otomatis terbuka secara lebar. Misa dan Arga melangkah masuk ke dalamnya setelah meninggalkan sekretaris Tang dan Cesa di luar sana. Dia langsung berpapasan dengan seorang dokter yang sudah berada di dalam ruangan itu. "Sore dok, maaf sudah menunggu lama ya," sapa Misa tersenyum ramah. "Sore juga, tidak juga Tuan Arga, Nona," dia menyahuti, namun pandangan mata terus terarah ke lelaki yang berada di sebelah Misa. Misa mengikuti arah pandang dokter tersebut. Kenapa sih dari sejak pertama aku masuk, si dokter ini terus memandangi dia? Batinnya merasakan panas dalam hati. "Langsung lakukan," kata Arga masih setia merangkul pinggang sang istri. Iya," gugup Meriska tersenyum malu. "Kak, kalau begitu Nona silahkan berbaring di ranjang." Dengan nurut Misa bergerak menidurkan tubuhnya di atas ranjang, sedangkan Arga terduduk di kursi kiri dekat ranjang. "Nona, bisa Anda singkapkan pakaian Anda sampai perut tengah?" Meriska memberikan perintah setelah dirinya duduk di kursi samping kanan ranjang. Baik." Misa hendak mengangkat baju dress yang dikenakan. "Sebentar." Dengan cepat Arga memegang tangan Misa sehingga pergerakannya terhenti. "Ambilkan selimut," titah Arga dengan kedikan dagu ke arah si dokter. "Saya Tuan Arga." "Siapa lagi selain kau di sini?" Sewot Arga mulai kesal. Baik." Meriska beranjak dari duduknya mengambilkan selimut yang berada di atas sofa lalu memberikan, yang langsung diterima. Arga menutupi kaki Misa sampai pinggul, baru bisa menyingkap baju dress si istri sehingga memperlihatkan perut bawah sampai pusar. Sungguh lelaki yang luar biasa, batin Meriska yang sedari tadi memperhatikan mencuri pandang terpesona. "Lanjutkan," ucapan Arga membuyarkan pikiran si dokter tersebut. "Baik Tuan." Meriska mulai melanjutkan kembali kegiatan dengan mengambil botol gel untuk membalurkan ke kulit. Dan ketika dia hendak membalurkan gel tersebut ke permukaan kulit Misa, "Apa itu?" pertanyaan Arga menghentikan pergerakan. "Ini adalah gel Tuan Arga." Meriska menunjukkan gel yang tengah dipegang. "Untuk apa? Apa tidak berbahaya untuk kulit istriku?" Meriska mengulas senyuman. "Tuan Arga tidak perlu merasa khawatir. Gel ini tidak akan mengakibatkan korosi atau abrasif, karena gel ini berfungsi untuk menghindari gesekan langsung antara alat USG dengan kulit. Jadi sudah dipastikan aman untuk kulit Nona," jelas dokter Meriska sembari membalurkan cairan gel ke permukaan kulit Misa, yang dibalas menggutan tipis tanda mengerti dari Arga. Kemudian dokter itu mulai menempelkan alat transducer ke permukaan kulit perut Misa yang sudah dibaluri gel tadi. Secara seksama Misa memperhatikan layar besar yang ada di samping ranjangnya. Di layar itu semula menampilkan gambaran gelap disertai guratan-guratan kecil. Perlahan berubah menampilkan gambaran jelas sebuah lingkaran berwarna putih dan ada bagian berwarna gelap di tengah lingkaran tersebut. "Tuan Arga, ini adalah embrio yang belum terlihat jelas, karena usia kandungan Nona masih muda. Jadi hanya terlihat kantung kehamilannya saja," tutur dokter Meriska menjelaskan gambar yang muncul di layar. "Dokter, apakah ini janin saya? Dan apa yang ada di sekelilingnya itu?" tanya Misa menunjuk layar bagian yang bulat di tengah. Itu Nona tak perlu cemas. Itu hal normal, karena usia kandungan Nona masih muda. Jadi janin dalam kandungan masih berbentuk bulat dan kecil seperti ini. Jadi untuk memantau perkembangannya kita bisa melihatnya lagi beberapa minggu ke depan." Misa mengangguk dan tersenyum senang.
Sementara Arga terlihat terpaku menatap layar, tidak berkomentar ataupun bertanya. Dokter Meriska mencetak gambar di alat USG. Kemudian dia menghapus gel yang ada di perut Misa. "Apa sudah selesai?" Misa bertanya, yang dibalas anggukan kepala dari wanita berjas kedokteran yang sedang sibuk menyusun hasil cetakan. Misa bangkit dari tiduran dan duduk setengah terbaring. "Sayang, ada apa?" tanya dia mengusap lembut punggung tangan Arga yang sedari tadi menggenggam jemarinya erat. Arga yang semula terpaku pada satu titik, mengalihkan pandangan menatap teduh pada sang istri. Dia merespon hanya dengan gelengan kepala tanpa bergumam ataupun bersuara, membuat Misa mengkerutkan alis bingung. Kenapa dia terlihat aneh begini sih? "Nona, ini hasil cetak gambarnya." Dokter Meriska menyodorkan beberapa lembar foto berwarna abu-abu kehitaman. Misa menerima dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca karena haru. "Sayang, lihat, ini anak kita." Misa menunjukkan foto yang ada dalam pegangan tangan ke arah lelaki yang terdiam saja itu. Arga menatap foto tersebut dan terpaku takjub. Lalu dia beralih menatap gadis di hadapan dengan tatapan sendu. "Iya, ini anak kita," ucapnya sambil menarik Misa ke dalam pelukan, menumpahkan rasa bahagia dan haru akan perasaan yang bergejolak dalam dada. "Terima kasih Misa, kau sudah mau mengandung anakku. Aku akan berusaha untuk menjaga kalian berdua semampuku," gumam Arga dengan suara serak dan rendah di telinga. "Iya sayang." Misa membalas pelukan itu tak kalah erat. Di saat mereka berdua hanyut dalam dunia mereka berdua, ada sepasang mata yang sedari tadi memperhatikan menatap iri. Cek, apa benar Arga Putra menyukai wanita biasa dan rendahan ini? Atau ini hanya akting saja? Secara kan wanita ini dari penampilan saja sangat kampungan, wajah juga sangat biasa. Batin Meriska melirik sinis pada gadis yang tengah tersenyum bahagia dalam pelukan Arga. Dan beberapa saat kemudian, setelah melakukan pemeriksaan USG, kini mereka sedang berjalan sambil sesekali mengobrol membahas mengenai kehamilan. Arga dan Misa berjalan berdampingan dengan tangan lelaki itu tak lepas terus merangkul bahu sang istri untuk menuntunnya, sedangkan yang lain mengikuti keduanya dari belakang. "Sayang," kata dokter, "beberapa minggu ke depan kita bisa melakukan USG kembali untuk melihat perkembangan anak kita," ucap Misa mendongak menoleh ke arah lelaki yang berada di sampingnya. "Lakukan seminggu sekali." Itu kecepatan, sebulan sekali saja." "Seminggu sekali," kekeh Arga. "Baiklah, 4 minggu sekali." Arga mengusap puncu kepala yang terbalut kerudung itu. "Tidak, 7 hari sekali." Misa menghela nafas pelan. 28 hari sekali. Gimana? "Seminggu," kekeh Arga tak mau kalah. Sejenak Misa terdiam berpikir, lalu kembali melirik pria yang tersenyum menunggu jawaban. "Baiklah, gini aja, kita ambil tengahnya aja, 2 minggu sekali." Seperkian detik Arga terdiam menimang-nimang hingga akhirnya mengangguk tipis mengiyakan. "Tidak buruk juga," ucap dia lalu mengecup kilas puncu kepala sang istri dan merapatkan kembali tubuhnya dengan merangkul bahu. Sedangkan di belakang sepasang mata yang sedari tadi memperhatikan keduanya semakin dibuat iri melihat Misa diperlakukan bagai ratu oleh Arga. Sehingga muncul senyuman tipis penuh makna terselubung di bibir Meriska merencanakan sesuatu. Teriak dokter Meriska yang kaki dia kesandung oleh benda tak kasat mata dan terhuyung ke arah depan di mana Arga berada. Dia mendarat dan mencekal lengan seseorang. "Dokter?" Mata Misa terbelalak terkejut begitu melihat dokter Meriska berpegangan pada lengan atas Arga dengan jarak yang sangat intim. Sedangkan lelaki yang ditempelin bahunya mengkerutkan alis menatap dingin ke arah gadis tersebut. Misa sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat adegan tersebut. Mereka berpelukan.
Memang sejak awal juga aku sudah curiga akan hubungan mereka berdua. Batin Misa merasakan perih berdenyut nyeri di hati sehingga tanpa sadar tangan dia meremet mencengkram ujung baju. Anda bisa hati-hati dokter, Cesa menegur sehingga memutus tatapan Mariska dan Arga. Maaf, saya tidak sengaja terjatuh. Dan terima kasih sudah menangkap saya, Tuan Arga, kata dokter Mariska salah tingkah dan membenarkan posisi untuk berdiri tegak. Lalu dengan malu-malu kembali menatap Arga yang tengah menatapnya. Cesa, iya Nona. Dengan sigap Cesa mendekat. Antar saya ke kamar. Baik Nona. Cesa segera berjalan mendekat. Misa, Arga melirik sang istri dan hendak menyentuh bahu Misa, namun dengan sengaja Misa berbalik melangkah pergi bersama Cesa. Misa, panggil Arga yang kebingungan menatap gadis yang mulai menjauh tak menyahuti panggilannya. Arga kembali melirik dokter wanita itu dan memberinya tatapan yang sangat tajam. Dan Mariska yang ditatap begitu nyali dia sedikit menciut sehingga menundukkan pandangan menghindari bersitatak. Tuan Arga, apa saya kau? Beraninya. Tang, sekretaris Tang yang semula berada di belakang menyaksikan semuanya melangkah maju. Iya Tuan, urus wanita ini. Aku tak ingin melihatnya lagi. Titah Arga menatap jijik pada gadis berjas kedokteran tersebut lalu berbalik pergi meninggalkan mereka.